Lawang Borotan. Kali ini kita akan membongkar misteri dan sejarah Lawang Borotan melalui teatrikal yang disampaikan dan ditampilkan oleh Kobar 9 dan juga diskusi menampilkan narasumber PJ Wali Kota Palembang Dr. Ucok Abdurraub Damenta, juga Febri Alintani bersama Mas Ari Panji sebagai sejarawan dan MS Iqbal Rudianto sebagai penggiat seni yang juga Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan, dan juga SMB 4 Jaya Wikramo RM Pawas Diraja. Ikuti dan saksikan. Tabir juga belumnya. Buka tabir juga sebenarnya. Lawang Borotan. Kami akan membawakan satu tembang Batang Hari 9. Batang Hari 9 ini sebuah kesenian tradisional milik Sumatera Selatan, dan kami yakin Kota Palembang insya Allah bisa menjadi contoh ya, mewakili ya Sumatera Selatan untuk membawakan tembang Batang Hari 9. Mohon izin Sultan, ada juga KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Pak Riki, selamat datang. Dan kemudian ada juga tamu kita dari Malaysia, ada Tengku Azwan BI Baju Biru Kepala BI Pak Cik Tengku Azwan, selamat datang. Tengku Azwan Rombongan, Masya Allah. Kalau hendak makan kuaci jangan dicampur dengan bihun. Lihat Tengku Azwan pakai peci, tampak muda 10 tahun, Masya Allah. Kalau di Kota Palembang ini, kalau di Indonesia ada Rido Roma. Rido Roma itu mirip lah Tengku Azwan, diganteng-ganteng pakai berewut. Wah, Masya Allah. Ustaz, aku panggil Ustaz. Jangan lagi drama. Mudah-mudahan tebak Batang Hari 9 bisa menghibur. Kalau datang ke peci pakai batik negeri hahaha, negeri amplop, negeri ini jangan salahkan pemerintah lagi, Bang. Alangkah cindo Kota Palembang, ampera tempatnya berangnya. Permisi kami numpang bertembang dengan bismillah pembuka kata. Permisi kami numpang bertembang dengan bismillah pembuka kata. Tutup 30 Borotan itu lanjut. Sungai Musi banyaklah ikan. Kearifan lokal pada buntu kan. Oh, ngobuk di mama tadi. Ulang ya. Sungai Musi banyaklah ikan. Itu bikin majalah apa? Ya kan? Ambek bolo jadi kasatang. Isi bisa diperhitung. Salam takzim kami haturkan pada seluruh tamu yang datang. Salam takzim kami haturkan pada seluruh tamu yang datang. Yang ditulis oleh anak ketua. Pagi-pagi jalan kaki. Aku tuh kayak gitu, Pak. Hampir ke pasar beli tabur. Paling lemak ketemu Pak Riki, biasanya galaknya
Paling lemah ketemu Pak Riki, dia segalanya. Dari tes apa? Majalah. Udah dapet. Arpan Rama. Baik, kami ucapkan selamat pagi serta selamat datang kepada PJ Wali Kota Palembang, Bapak Uco Abdul Rahud Damenta di halaman. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kami persilakan awak media untuk mengambil gambar selama kurang lebih 20 detik dimulai dari sekarang. Indahnya jembatan Ampera membelah Palembang, Ilir dan Hulu. Hadirin, terimalah salam sejahtera dari pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat penjabat Wali Kota Palembang, Bapak Uco Abdul Rahud Damenta. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Bapak Haji Muhammad Afan Prapanca. Yang kami hormati Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riki P. Gozali. Yang kami hormati tamu kita dari jauh, Egu Azwan dan rombongan dari Kesultanan Perlak. Yang kami hormati seluruh seniman Kota Palembang. Kami melihat di sini ada kanda kami Febri Alintani, kanda Ali Goik, kanda Sonop, Bunda Yanti, para pementas dari Kobar 9, kanda Fir Azwar, Mang Dayat selaku YouTuber konten budaya Palembang, tentu dan juga seluruh seniman seniwati Kota Palembang yang kami banggakan, serta hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di halaman Lawang Borotan pada hari ini Jumat 25 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dalam rangka sesaat lagi kita akan mengikuti peluncuran Lawang Borotan sebagai destinasi wisata sejarah Palembang. Pergi ibadah ke kota Mekah tak lengkap tanpa ke kota Madinah. Hadirin, agar acara kita mendapatkan berkah, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita nikmati bersama pembacaan syair Perang Menteng dan syair Sultan Mahmud Badarudin diiringi teatrikal Sultan Mahmud Badarudin II saat detik-detik akan diasingkan ke Ternate keluar melalui Lawang Borotan. Hadirin, bersambut penampilan kanda kami Febri Alintani dan komunitas Batang Hari 9. Elegi Lawang Borotan. Pada 12 Juni 1819, Sultan Mahmud Badarudin II memimpin perang melawan penjajah Belanda yang dikomandoi Herman Warner Mutinghe atau Menteng. Perang sengit yang terjadi di sekitar Kutha Besar ini bertujuan mengusir Belanda yang ingin menguasai Palembang. Dengan kecerdasan, kekuatan yang penuh, dan strategi yang jitu, Sultan Mahmud Badarudin dapat memenangkan perang dengan gemilang. Kisah heroik Wong Palembang ini dilukiskan di dalam syair Perang Menteng yang menurut banyak pendapat ditulis sendiri oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Di awal bait-bait Syair Menteng dibawakan oleh Febri Alintani.
Cair Perang Menteng tergambar bagaimana hebatnya semangat laskar dan masyarakat Palembang dalam berjuang. Beberapa di antara para syuhada, termasuk seorang Haji Zain, mewakafkan nyawanya demi harga diri bangsa dan marwah agama. Pertama mula Pangeran Muhammad membuat celah Raja Akil demikian pula beserta dengan kafir segala. Mula pertama Holanda dan Ambon bersama-sama Ideler Menteng Holanda nama Kornel Bakar jadi panglima. Telah putus semua bicaranya. Naiklah serdadu dengan opsirnya. Di Kuto Lamo, tempat diamnya, 175 banyaknya. Dilihat orang di atas kuta, Holanda banyak berbaris rata. Disembahkan orang ke bawah tahta. Keluarlah Sri Baginda. Sembahnya, Tuanku, apa bicara? Menteng menyeberang mengatur tentara, banyaknya tidak lagi terkira. Batik sekalian sangat sengsara. Jika dititahkan sekarang ini, hamba langgarlah rakyat Kompeni dengan kurnia Allah Subhani. Laskar Menteng habislah padi. Titah Paduka Duli yang mulia, kumpulkan rakyat, suruhlah sedia. Dengan kurnia Tuhan yang kaya, kapal Menteng tidak berdaya. Kumpullah haji, tua dan muda, menghadap Duli tunduk tengadah, bermohon kepada Duli Baginda, hendak mengamuk rakyat Holanda. Semuanya haji pada bercakap, menyembah Baginda, tunduk meraka.
Dengan senjata semuanya sikap. Ada yang menghadap, duduk sendiri. 18 harinya Sabtu, bulan Syakban, ketika waktu pukul 6 jamnya itu Haji berzikir di Pemahatan. Haji beratib tengah penghadapan, berkampung bagai menghadap ayakan. Tidaklah lagi malu dan sopan, ratib berdiri berhadapan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipalukan ke kiri kepada hati nama sanubari. Datanglah opsir meriksa berdiri. Haji berangkat, opsir pun lari. Diikutlah oleh Haji yang garang. Haji Zen kepalanya sekarang. Itulah mula jadi berperang. Diputol lama sampai diserang. Haji mengikut berlari-lari di dalam baris menyembuhkan diri, memarangkan pedang kanan dan kiri. Serdadu Holanda habislah lari. Haji berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang melamuk tak lagi sabar. Dengan tolong Tuhan Malik Al-Jabar, serdadu menteng habislah bubar. Keluar sekalian hulu balang panglima, menolong Haji bersama-sama. Opsirnya mati 4 dan 5. Haji pun sampai di Buto Lama. Haji mengusir kanan dan kiri, memarahkan pedang ke sana kemari. Serdadu Holanda habislah lari. Hanya komandan juga berdiri. Haji berteriak sambil memandang, hai KPR, marilah tangkap. Surga terang bawah mata pedang, bidadari Tuhan dekat dengan disitulah nama Heterotun sedang mengantar bukannya tidak bangun patahan bakat katakan komandan bertubuh hati membendir Haji nada berhenti, pelurunya datang menuju pagi. Di sanalah tempat Haji nan mati. Syahidlah Haji, dua dan tiga akan pengisi di dalam surga. Bidadari pun banyak, tiada berhingga, datang menyambut Haji berida.
darahnya mengalir bagai kesturi. Bidadari pun banyak datang menghampiri, suka dan ramai, tepuk dan tari, merebut mayat Haji Jauhari. Teatrikal menggambarkan misteri dan apa yang ada di balik lambang borotan. Sultan Mahmud Badarudin Peristiwa Perang Menteng menimbulkan dendam bagi Belanda. 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1821, Belanda kembali menyerang Palembang dengan kekuatan berlipat ganda. Politik adu domba dan segala tipu daya, akhirnya Belanda dapat menguasai kota besar. Sultan Mahmud Badarudin pun dibuat tidak berdaya. Namun tidak ada kata menyerah keluar dari mulut Sultan. Melawan tidak, menyerah pun tidak. Begitu kata paduka Sultan yang berjuluk harimau yang tak kenal menyerah. Pada tanggal 13 Juli 1821, menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarga inti dan pengikut setianya ini menaiki kapal menuju Batavia. Dari Batavia, Sultan Mahmud Badarudin II dan para bangsawan Palembang ini diasingkan ke Pulau Ternate. Pada 26 September 1852, Sultan Mahmud Badarudin II hingga akhir hayatnya di tanggal 26 September 1852. Sultan Mahmud Badarudin yang empunya negeri, datanglah musuh tidak terperi, dengan takdir Tuhan yang kuhari.
Tetapi jikalau tidak didaulat belakang, niscaya menang pula Sri Paduka. Bagaimana kisah dan seperti apa misteri yang ada di Lawang Borotan? Ini sengaja kita buat satu acara yang sebenarnya diskusinya sudah cukup intens dengan Bapak PJ Wali Kota. Diskusi bagaimana menyatukan 3 titik situs Lawang Borotan, Gedung Kesenian, dan kantor Reden atau kantor Wali Kota menjadi destinasi wisata. Begitu ya Pak. Dalam beberapa kali diskusi maka ditetapkanlah tanggal ini, tanggal 25 itu. Senyampang waktu berlalu, tiba-tiba tak terasa 2-3 hari lalu Kepala Dinas, oh ini udah dekat dengan tanggal 25 ini, bagaimana caranya? Pokoknya tanggal 25 tetap terlaksana apapun bentuknya. Akhirnya kami buat satu diskusi dari diskusi itu bagaimana caranya. Udah kita ambil satu acara membaca syair yang saya bacakan tadi, syair Perang Menteng 22 bait. Perang Menteng itu menceritakan tentang kemenangan Palembang dalam perang 1819. Nah seharusnya menurut para sejarawan, Taufik Abdullah, itu judulnya bukan Perang Menteng, tapi Perang Palembang. Karena Palembang menang pada 18. Menteng itu nama wong Palembang ini disebut, dapat nyebut Mutinghe. Ya, Ideler Mutinghe itu bisa disebut, maka ya Ideler Menteng. Jadi Menteng itu nama dan Mutinghe, nama panggilannya menurut orang Palembang. Saya bacakan 22 bait. Dalam 22 bait itu menceritakan tentang terbunuhnya seorang Haji Zen namanya, seorang ulama dari Palembang, dan dengan semangat yang membara. Kalau kita lihat tadi saya bacakan kalimat La ilaha illallah dengan irama Ratib Saman ya. Nah, semangat Ratib Saman inilah yang membuat para pejuang kita dulu menjadi syuhada. Berperang melawan penjajah berarti menang. Menang di dunia 18-19 atau mati itu juga menang. Karena disambut oleh bidadari tadi yang terakhir. Yang meninggal sambut bidadari. Yang kedua, syair kedua itu adalah syair yang ditulis oleh cucu dari Sultan Mahmud Badarudin II atau buyutnya Sultan Badarudin IV, Raden Muhammad Pawas Diraja. Dia menulis tentang sebuah isinya itu dia menulis tentang kepergian Sultan Mahmud Badarudin II yang diasingkan ke Ternate. Jadi tulis syair itu. Jadi tadi ada peragaan sedikit yang latihannya 1 hari 2 hari ini. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan sedikit-sedikit tadi. Yang pasti tadi saya merasa begitu sedih tadi ketika meninggalkan itu. Seolah-olah ada semangat Sultan Mahmud II, Paduka yang mulia itu merasuk ke jiwa saya. Betul-betul tadi. Agak gemetar tadi sebenarnya. Nah, barangkali itulah. Ya, inilah aura dari Lawang Borotan ini. Dan hari ini kita mencoba untuk berdiskusi dan mendengarkan sejarawan nanti ke Mas Panji dan juga komentar dari Bapak PJ dan Yang Mulia Sultan Mahmududin IV serta Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan tentang 3 hal tadi: sejarahnya, kondisi terkini, dan bagaimana pemanfaatannya. Untuk sejarahnya kita dengarkan dulu sejarawan Mas Abdurrahman Panji untuk menjelaskan bagaimana sejarah Lawang Borotan ini. Kami persilakan. Baik, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sejak berita ini viral, Pak PJ, banyak yang tanya-tanya tentang lawang borotan. Apa itu Kak, lawang borotan dan lain sebagainya. Pertanyaan yang mendasar ini ternyata muncul setelah kita viralkan dalam beberapa minggu ini. Pertanyaan yang paling mendasar, apa yang di samping, apa yang tidak di depan yang diviralkan. Kan ini perlu kita penjelasan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari kata lawang borotan ada dua kata. Lawang itu artinya pintu, borotan. Nah ini yang banyak orang cari, tidak tahu. Di kamus bahasa Palembang pun tidak ada. Ternyata kalau kita klik, ini entah sengaja atau tidak ya, berasal dari daerahnya posisinya Pak PJ juga, dari Toba. Borotan itu tempat menautkan tali sebuah hewan korban. Tentu artinya tidak akan kena dengan kita, maka bukan merujuk kepada kata Toba, Batak Toba, tapi lawang borotan itu ternyata saya gali, saya cari lagi, itu berawal dari kata buri awalnya. Buri itu kalau bahasa Palembangnya belakang mengaminnya. Iya. Nah cuma ketika ditambah akhiran an kan jadi tidak enak artinya. Coba Bapak Ibu terjemahkan kata buri ditambah, kalau buri kan artinya belakang. Kalau burit, mohon maaf ya saya agak sebut juga, itu artinya kan pantat. Kalau buritan, sesuatu yang ada di belakang. Dan ada juga definisi negatifnya, perlakuan seks yang menyimpang. Nah, wong Palembang tidak galak pakai kata buritan itu, maka jadi burotan awalnya. Namun dalam perkembangan jadi borotan. Nah, jadi setelah kita paham, kita langsung terjemahkan saja bahwa lawang borotan atau lawang burotan itu adalah pintu belakang, pintu samping. Nah terus pertanyaannya kan, sesuai dengan pertanyaan para netizen dan sebagainya, ngapa nak lawang ini nih ya? Ngapa nak pintu ini nih ya? Itu pertanyaannya. Karena ketika keraton, ini dulu namanya keraton Pak, Keraton Kuto Besar. Nama lainnya Keraton Kuto Anyar. Berbanding kalau di tempatnya Pak Afan itu Keraton Kuto Lamo, atau disebut juga dengan Keraton Kuto Kecil. Nah, di Dinas Kebudayaan tempat Pak Afan berkantor itu yang museum itu adalah Keraton Kuto Kecil atau Kuto Lamo. Sementara yang di dalam ini adalah Keraton Kuto Besar atau Kuto Bali. Nah, Kuto Anyar kalau bahasa Palembang. Nah, yang Kuto Besar ini, Keraton Kuto Besar ini cukup populer. Namun ketika dikuasai oleh Belanda 1821, kemudian diambil alih dan dirubah namanya jadi Benteng Kuto Besar. Nah yang populer sampai hari ini kan kita nyebutnya Benteng Kuto Besar. Seolah-olah Palembang tidak punya keraton. Padahal dalam catatan sejarah Pak PJ ada 4 keraton di Palembang ini. Namun semuanya bernasib tidak baik. Semuanya hancur, mulai dari PT Pusri, itu Kuto Gawang, Kuto Cerancangan, Kuto Batu dan Kuto Besar, Kuto Kecil dan Kuto Besar. Semuanya bernasib tragis dan satu-satunya yang masih tersisa hanyalah Keraton Kuto Besar. Nah, ini sebaiknya kita populerkan kembali istilah Keraton Kuto Besar. Saya berharap kita sama-sama mempopulerkannya, karena mohon maaf kalau pakai nama benteng itu nama belakangan yang dimunculkan setelah dikuasai oleh Belanda. Nah, keraton ini sendiri itu setelah resmi masyarakat menyebutnya lawang burotan dan sekarang menjadi lawang borotan, itu dibangun kurang lebih 1870. Artinya kalau kita hitung sudah 224 tahun. Cukup tua Pak, 224 tahun. Nah ketika ini diresmikan, di launching, sebenarnya jujur saja Pak PJ, ini bukan yang pertama kita launching. Dulu pernah di zamannya sebelumnya juga di launching, namun nasibnya tidak dilanjutkan. Nah kemarin Pak PJ ingin pembaruan, dan saya ikut juga dalam beberapa diskusi. Pak PJ ingin 3 sekaligus. Jadi artinya sebenarnya bukan lawang borotan hari ini. Nanti Pak PJ bisa jelaskan kenapa punya ide seperti itu. Jadi Pak PJ maunya lawang borotan, kemudian kantor ledeng, kemudian gedung kesenian. Secara periodisasi sejarah,
ini mewakili 3 zaman Bapak Ibu sekalian. Lawang Borotan ini mewakili masa Kesultanan Palembang. Sedangkan kantor wali kota atau Water Tower, kantor wali kota, kantor ledeng dulu disebut, itu mewakili masa kolonial. Kan dibangun oleh Belanda, ini dibangun oleh Sultan. Kemudian gedung kesenian, kebetulan juga di satu area, itu adalah dibangun pasca kemerdekaan. Tepatnya tahun 1951 pada zaman Gubernur M. Issa. Saya punya petahnya, ternyata dulu Lawang Borotan yang gedung ini yang di samping kanan kita ini termasuk kantor ledeng, ini memang ada namanya Society kawasan ini. Kemudian yang dijadikan gedung kesenian yang Pak PJ akan resmikan hari ini jadi 3 itu belum ada. Itu masih taman. Namanya Taman Wilhelmina. Kosong. Nah, kemudian kebutuhan akan gedung balai serbaguna, balai pertemuan, maka Gubernur M. Issa membangun itu menjadi balai pertemuan. Jadi namanya balai pertemuan awal. Sekarang kita sepakati setelah diserahkan oleh PJ Pak Wali Kota yang kemarin, Pak Harmad Jaya, itu dijadikan gedung kesenian. Nah, mungkin itu arti penting dalam sejarah. Artinya ini kalau ini udah di launching hari ini untuk yang kedua kalinya ini di launching, tapi bedanya kalau dulu cuma satu sini saja, kalau sekarang ini 3 sekaligus destinasi kawasan. Dan harapan kita dan harapan kami masyarakat sejarah Sumatera Selatan dan sejarah Palembang ini menjadi kawasan kota tua, mulai dari jembatan Ampera yang kebetulan Pak BJ lapor hari ini kami rapat di ACB. Saya diculik dulu sebentar, kata Pak Pan tinggalkan dulu sebentar. 6 anggota masih berapat sekarang mau meresmikan Ampera, kemudian gedung kesenian dan yang lain-lain. Jadi langsung ke sini. Oke ya. Itu saja mungkin untuk pengantar sejarahnya. Mudah-mudahan nanti akan ada diskusi. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Cik Ari. Berikut kita coba dengarkan komentar dari yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Palembang, Pak Ucok Daminta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang mungkin mohon maaf sebelumnya tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semua hadir di sini, mulai para sesepuh dari lintas generasi lah, dan juga pelaku dan pegiat seni budaya Kota Palembang. Dan saya akan sedikit bercerita kenapa tadi disampaikan bahwa kita akan launching 3 segmen sejarah dan budaya. 19 Juni 2024 yang lalu, ketika saya dipercaya, diberi amanah menjadi penjabat Wali Kota Palembang, dalam waktu yang singkat saya harus mempelajari Kota Palembang yang semua saya tidak ketahui apa yang di dalamnya. Walaupun tahun 70 kami pernah tinggal di sini, ketika itu orang tua saya menjadi Kasdam Wijaya. Tapi kami tak lama di sini. Kakak saya sempat di SMA 1 itu sempat 2 tahun. Lantas kami pindah ke Jawa Barat. Nah, mungkin juga karena kuasa Allah, saya harus kembali lagi ke sini dalam terminologi waktu yang berbeda, tahun yang berbeda. Dalam waktu yang singkat itu, saya coba mempelajari dengan cepat tentang Kota Palembang. Ada yang suatu hal yang menarik di dalam data yang saya pelajari itu, yaitu tentang sejarah. Saya harus memulai dari sejarah, karena saya percaya sekali ada pepatah Minang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, situ langit harus dipijak. Walaupun saya sendiri juga orang tua saya berasal dari Tapanuli Selatan, tepatnya di Kota Nopan, yang banyak juga tak kalah besarnya sejarah seperti yang ada di Kota Palembang ini. Dalam mempelajari sejarah Palembang ini, saya menemukan beberapa segmen-segmen budaya, cagar budaya, dan juga sejarah yang ditinggalkan dari tadi disebutkan dari 3 kurun terminologi waktu yang berbeda, dari zaman Kesultanan, zaman Hindia Belanda, dan juga zaman peralihan. Lantas ketika saya masuk ke Kota Palembang, yang saya bayangkan di benak saya ketika saya belum melihat secara fisik, itu tidak ada.
Saya yang menemukan serpihan-serpihan, mohon maaf dengan kalimat saya, serpihan-serpihan dan sisa-sisa dari kejayaan itu. Padahal di luar kota Palembang, di tingkat nasional, bahkan kawan-kawan dari di luar pun mengetahui bahwa kota Palembang ini luar biasa. Sampai saya menelusuri kembali sejarah di arsip NAS. Lantas saya berdialog dengan Kepala Dinas Kebudayaan, kapan saya bisa ketemu dengan para budayawan dan seniman. Selain meninggalkan, mengesampingkan tugas-tugas utama saya di kota Palembang ini untuk menata kota, menata kelembagaan, dan juga menegakkan regulasi atau perda dengan pendekatan sosial. Dari dalam singkat cerita, di dalam perjalanan saya bertemu, berdialog dengan para sejarawan, mulai terfokuslah apa yang akan kita kerjakan di sini. Artinya untuk kota Palembang harus ada destinasi wisata yang baru tanpa meninggalkan sejarah yang sudah ada. Nah, di dalam penelusuran kami telah berdialog, kami ke lapangan. Nah, salah satu kepala dinas kami, OPD, ini ada hadir nih, Pak Nasir nih sebenarnya. Waktu itu kami berada di gedung kesenian, coba mencari angle yang tepat apa. Saya belum ketemu. Muncullah dari beliau ini, Lawang Borotan Pak, harus kita hidupkan. Kita berdialog kembali, kita diskusi lagi tepat. Ternyata ada sejarah tadi yang secara teatrikal telah implementasikan, ditampilkan tadi. Nah, dengan demikian, dengan kerja cepat kita semua, dengan kolaborasi budayawan, sejarawan, ya, masyarakat Kota Palembang, stakeholder terkait, saya menemui izin Pangdam untuk menghidupkan Lawang Borotan. Alhamdulillah gaib bersambut. Maka karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali keluarga besar Kodam 2 yang hadir di sini juga untuk memberikan keleluasaan kita untuk merevitalisasi, dalam arti memperbaiki kembali Borotan ini untuk menjadi destinasi wisata dan juga gedung kesenian dan juga kantor ledeng yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palembang jujur saja tidak bisa bekerja sendiri, Oleh karena itu, kami menggandeng mitra-mitra kerja kita dari Bank Indonesia, dari Bank Babel, Sumsel Babel, yang selalu setia mendampingi kami dan seluruh stakeholder yang terkumpul dalam forum TGSN. Artinya, hari ini, pencanahan hari ini adalah akan dimulainya revitalisasi, perbaikan Lawang Borotan, gedung kesenian, dan juga segmen di kantor ledeng untuk menjadi destinasi wisata Kota Palembang yang baru. Dan saya berbahagia sekali, gembira sekali, kita mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata itu Pak Erick, dan juga saran-saran dan beberapa para sesepuh agar ada semacam pertunjukan tahunan. Pertunjukan tahunan yaitu seperti teatrikal tadi. Kalau di tempat lain ada Fashion Week, katakanlah dalam 1 tahun kita juga terbuat dengan yang pentas seperti ini tadi. Karena peradaban perkembangan dunia modern juga, kita bisa menggunakan teknologi, yaitu teatrikal yang sudah kita buatkan filmnya, tapi dalam hari-hari tertentu secara khusus dengan implementasi permainan seperti tadi. Harapan kami tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk. Kami hanya ingin sejarah itu dikenal, peradaban itu tetap harus ada, budaya tetap harus dijaga dan dilestarikan, tidak hilang atau tergerus dengan peradaban zaman. Ini tujuan kami yang utama. Kemudian kita juga ingin anak cucu kita dan generasi penerus kita dari Palembang ini mengetahui sejarah yang besar terhadap yang terjadi, yang pernah terjadi di Palembang. Salah satunya adalah tadi penyelamatan diri Sultan Mahmud Badruddin II menuju Malaka, Ternate.
Nah ini tidak ada banyak yang tahu tentunya, dan kami sangat khawatir sekali ketika sejarah ini, ketika legenda ini hilang begitu saja. Ini tentu akan menurunkan moralitas anak cucu kita nantinya. Karena itu dengan segala hormat dan juga ucapan terima kasih saya kepada seluruh budayawan seniman Kota Palembang, stakeholder terkait, Bank Indonesia, Bank Bubble, Sumsel Bubble, dan semuanya yang terlibat untuk revitalisasi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih agar nanti terwujud dan kita bisa merekonstruksi kembali sejarah yang hampir punah untuk Kota Palembang ini, sehingga menjadi Palembang yang lebih mendunia lagi. Dan kita pada hari ini mencanangkan beberapa segmen, diantaranya selain Lawang Borotan, Gedung Kesenian, dan juga kita akan mempunyai musik jazz berskala dunia yang kita launching hari ini tadi di BKP. Tentunya ini semua persembahan pemerintah Kota Palembang berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk masyarakat Kota Palembang. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi tadi tolong, ini karena banyak fans yang hadir, tolong disiarkan, informasikan sejelas-jelasnya tadi yang telah diceritakan, telah disampaikan oleh sejarawan kita, cerita tentang Borotan dan kenapa Borotan, agar tidak timbul mispersepsi dan penafsiran yang lain-lain. Dan yang utamanya adalah kita menghadirkan destinasi wisata baru untuk Palembang yang tidak akan menghilangkan nilai-nilai sejarahnya, tapi kita lebih menghidupkan kembali dengan sesuai dengan kekiniannya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak PJ. Milik kami, saking asiknya kami berdiskusi. Jadi dari kawan-kawan ini sangat mengapresiasi dari political will atau goodwill dari Bapak PJ Wali Kota tentang kebudayaan ini. Dan bahkan kawan-kawan saking mengapresiasinya, Pak, kalau bisa di Bakso Palembang itu kami berasa dengan Presiden, Bapak ini 5 tahun lagi lah jadi wali kota di sini. Kalau nggak ada suksesi 5 tahunan. Saking senangnya ada Pak PJ yang selama ini terus terang jarang sekali ya wali kota itu mengajak bersama-sama, duduk bersama-sama, berbicara bagaimana kita merancang pembangunan kebudayaan, baik yang berbentuk heritage maupun yang inheritage atau yang tidak benda, ya, tak benda gitu. Nah, ini terus terang para seniman dan budayawan sangat senang hari ini. Jadi bukan karena misalnya selama ini dilibatkan karena sesuatu atau karena proyek, tetapi dilibatkan seperti ini sudah sangat senang sekali. Berikut kita dengarkan Didit dulu ya sebelah kiri, nanti kita dengarkan testimoni dari Yang Mulia Sultan Mahmud IV. Karena waktu kita sebentar lagi akan sholat, jadi mohon dipersingkat, dijelaskan apa singkat, jelas, padat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota, Sultan, Pak Ari, Sejarawan, Kak Febri, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah diingatkan singkat dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Pak Wali. Benar tadi sudah disampaikan bahwa melaunching atau memperkenalkan destinasi baru. Sebenarnya bukan baru, Pak, sudah lama, tapi apa ya penyebutannya, pemanfaatan, mengoptimalkan apa yang sudah ada, sejarah yang sudah ada, potensi yang sudah ada untuk diangkat ke permukaan. Tapi terus terang mungkin Pak PJ belum sadar bahwa kegiatan program yang sudah dirancang oleh Pak PJ Wali Kota bersama seniman budayawan ini bukan hanya mendapat dukungan dari seniman dan budayawan, Pak. Di sosial media itu, masyarakat itu sudah melihat, Pak, perkembangan Kota Palembang di bawah Pak PJ Wali Kota ini serius fokus membangun Kota Palembang lewat seni budaya. Itu sangat nyata, Pak. Media sosial itu tidak bisa bohong. Jadi masyarakat itu sangat mendukung sekali bahwa kita membangun Kota Palembang ini dengan berbasis seni dan budaya. Jadi bukan usulan pelaku seni budaya. Kalau kita balik lagi ke sejarah dan apa syarat-syarat,
Indonesia juga sudah ada Pak, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Jadi perintah undang-undang pun untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan. Jadi langkah yang sangat tepat, bukan hanya didukung dari pelaku seni budaya, program ini pasti dan sudah nyata didukung oleh masyarakat Kota Palembang. Apalagi banyak berita Pak PJ Wali Kota sering tiap hari saya Pak ke Benteng Kota Besar ini membahas parkir, membahas keamanan, membahas cagar budaya, heritage, sejarah, dan semuanya itu sepertinya terpublikasikan dengan baik dan masyarakat ini pelan-pelan melek Pak. Jadi melek, mereka melihat, mereka memonitor dan memberikan dukungan moral. Jadi memang ini fakta, memang program pemerintah Kota Palembang bersama stakeholder tadi yang sudah disampaikan ini mungkin yang dirasakan oleh kami dan masyarakat, memang ini yang mungkin perlu kita coba optimalkan, karena budaya, membangun budaya ini seperti yang disampaikan, ini investasi Pak, jadi bukan beban. Kita membangun, melestarikan ini kan sejarah, ini merupakan investasi. Jadi investasi kebudayaan ini membangun peradaban, membangun masa depan, cuma basisnya adalah sejarah dan budaya. Nah, karena kami dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan, kami ingin mendukung dan pastinya kami siap berkolaborasi terus dengan pemerintah Kota Palembang maupun stakeholder lainnya. Mungkin kami ingin menambahkan sedikit dan minta bantu dipublikasikan juga. Kalau ini akan dijadikan destinasi wisata, ini pilihannya tepat, lokasinya strategis. Pariwisata itu ada 3A Pak yang terkenal, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Kalau aksesnya sudah sangat tepat, ini di pusat kota, lokasinya sangat mudah dijangkau, semua penjuru bisa ke sini, semua mata bisa menuju ke sini. Amenitas sudah lengkap, kantin ada, restoran ada, hotel banyak dekat-dekat sini Pak. Jadi semua prasarana pendukung sudah lengkap. Nah, mungkin tinggal 3 yang kita fokuskan ke depan untuk ini biar bisa lestari, mungkin didukung atraksi Pak. Kami dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan dan sama-sama teman pelaku seni budaya tadi sudah sedikit memantik bahwa atraksi-atraksi apa yang bisa kita pakai atau kita berdayakan di lokasi Lawang Borotan dan destinasi-destinasi baru yang ada di Kota Palembang. Jadi dengan akses amenitas dan atraksi, mudah-mudahan program pemanfaatan atau destinasi baru pariwisata Kota Palembang dengan konsep membangun ke depan Palembang berbasis seni budaya terlaksana dengan sukses dan didukung oleh seluruh masyarakat Kota Palembang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Didit. Didit ini Ketua Dewan Kesenian Sumsel, sebelumnya Ketua Dewan Kesenian Palembang. Saya juga Ketua Dewan Kesenian Palembang sebelum Didit ya. Hari ini Dewan Kesenian Palembang sebentar lagi akan ada musyawarah untuk mencari ketua yang baru. Nah, Sumatera Selatan, Dewan Kesenian Palembang dan seluruh seniman tentu akan senang sekali seperti Didit katakan. Jadi tidak cuma organisasian tetapi seluruh seniman dan budayawan di Palembang menyambut baik pemikiran-pemikiran dan apa yang digagas oleh Pak PJ Wali Kota hari ini. Dan kalau kita sedikit lagi ke sejarah, tadi ke Mas Harim mengatakan sejarah. Terus di sini kita yang keluar tadi adalah Sultan Mahmududin II dan ada keturunannya sebenarnya, Sultan Mahmududin IV. Dia bersambung ke-8 ya. Ya, ke-8. Kita minta testimoni sedikit. Tidak tentang yang lain, tapi tentang sedikit bagaimana ketika dia selesai. Karena Pangeran Prabudiraja itu bisa kembali lagi ke Palembang dan beliau ada keturunan Pangeran Prabudiraja, salah satu pangeran dari Sultan Mahmududin IV. Itu jadi silakan Yang Mulia Sultan Mahmududin IV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak PJ Wali Kota Palembang, moderator Pangeran Febri Alimani, sejarawan Pangeran Mas Ari Panji, dan juga Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang, Kesenian Sumatera Selatan. Jadi dan seluruh hadirin hadirat yang ada di sini, kita kembali ke Lawang Borotan bahwa sini adalah tempat di mana SMB 2 terakhir keluar dari istana dan menginjakan Istana Nasional Palembang Darussalam. Keraton ini lebih kurang pada 1821 bulan Juni, 21 Juni ya. Juli. Jadi di sini
setelah kita keluar dari benteng ini, keturunan Sultan Mahdudin bukan beliau saja yang diasingkan, tapi beserta seluruh anak cucunya. Satu kapal penuh berisi lebih kurang 80 orang keturunannya, dan juga ada beberapa kapal lain yang mendampinginya itu mengantar beliau pergi ke Ternate. Di sana sebelumnya kami stop dulu di Batavia, ke Jakarta, dan di sana kami banyak sekali yang dilucuti lagi, sehingga banyak sekali barang-barang kami yang sudah dilucuti sebelum sampai ke Ternate. Setelah sampai ke Ternate, Sultan pun karena pada awalnya berada di benteng Orange sana, di Ternate sana. Setelah dari benteng Orange itu baru karena kebaikan Sultan Ternate memberikan lahan sebagai wilayah untuk Kampung Palembang. Jadi di Palembang, di Ternate sendiri ada Kampung Palembang yang berisi anak cucu daripada Sultan tersebut. Dan di sana sekarang sudah menjadi Bank Mandiri karena sudah selesai setelah wafat SMB, setelah lebih kurang umurnya 80 tahun ya, sekitar 1852 ya. Jadi dia meninggal dan anak cucunya kemudian kembali ke Palembang. Kenapa kembali ke Palembang? Karena dari permohonan daripada residen di Ternate sana minta supaya mereka tidak ingin dibebankan kembali biaya-biaya